Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memeriksa 9 hakim konstitusi terkait dengan kasus dugaan pelanggaran etik. Seluruh bukti terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim MK dalam uji materi batas usia Capres-Cawapres telah lengkap. Publik kini menanti putusan MK yang akan dibacakan pada Selasa 7 November besok. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memeriksa seluruh hakim MK dan sejumlah pelapor serta menyelesaikan 19 laporan dari jumlah total 21 laporan dalam persidangan dugaan pelanggaran kode etik kepada 9 hakim MK. MK akan memutuskan kasus dugaan pelanggaran kode etik terhadap 9 hakim MK dalam putusan soal batas usia Capres-Cawapres pada Selasa 7 November 2023 besok. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidik menegaskan bahwa masih terbuka kemungkinan putusan MK bisa menganulir putusan MK nomor 90. Nah, tolong dilihat di putusan yang akan kami baca, termasuk jawaban terhadap tuntutan supaya putusan MK ini ya ada pengaruhnya terhadap putusan MK. Sehingga berpengaruh kepada pendaftaran capres, kan begitu. Nah, itu juga salah satu pertimbangan mengapa kita putuskan putusan dibacakan tanggal 7. Nah, ini juga harus dijawab melalui putusan MK ini supaya ada kepastian. Yang salah harus kita bilang salah, yang benar harus kita bilang benar. Sementara itu, mantan Hakim Konstitusi I. Dewa Gedapalguna mengatakan bahwa putusan MK tidak bisa secara langsung membatalkan putusan MK nomor 90. Akan tetapi bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan uji materi kembali. Apakah norma yang telah diberi tafsir baru oleh Mahkamah Konstitusi itu dapat diuji kembali? Saya mengatakan dalam berbagai kesempatan dapat. Dan itulah cara hukum yang dibenarkan menurut hukum acara yang berlaku sekarang. Cuma ada syaratnya, yaitu syaratnya adalah menurut pasal 60, harus ada alasan konstitusional baru untuk mengajukan itu. Untuk admissibility-nya dulu, untuk dapat diterimanya dulu, untuk dapat dibuka kembali dulu kasus itu. Harus ada alasan konstitusional baru. Nah, kemudian dari situ lalu harus dibangun alasan lagi untuk menyatakan bahwa norma pasal 169 huruf Q yang telah diberi penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah bertentangan dengan konstitusi. Itu jalannya. Nah, jadi apakah nanti putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat berpengaruh dalam pengertian kalau itu dijadikan sebagai dasar atau alasan untuk menjadikan alasan konstitusional baru pengajuan permohonan atau bahkan alasan untuk membuktikan inkonstitusionalnya penafsiran Mahkamah Konstitusi, dapat saja kalau dalam konteks demikian. Tapi kalau langsung kemudian membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, tidak, karena itu bukan kewenangan Majelis Kehormatan. Jika MK akhirnya mengambil terobosan itu, maka drama politik bisa terjadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.